Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita, kelas 2A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan standar operasional prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama yaitu ada fase pra-interaksi. Apa aja? Yang pertama, mengecek catatan medis dan perawatan. Yang kedua, cuci tangan. Selanjutnya, yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat-alatnya apa aja? Yang pertama yaitu alat tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik lengkap. Yang kedua, handskun bersih 1 pasang, bengkok, kapas lembab NaCl, selimut mandi, pita pengukur, stetoskop Leane atau Doppler, selanjutnya tisu, lalu timbangan berat badan. Yang kedua yaitu fase interaksi. Fase interaksi yang pertama memberikan salam terapeutik, yang kedua melakukan evaluasi atau validasi, yang ketiga melakukan kontrak seperti waktu, tempat, dan topik, yang keempat menerangkan tujuan pemeriksaan, yang kelima menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, yang keenam menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau skerem. Selanjutnya yang ketiga yaitu fase kerja. Fase kerja apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat klien, yang selanjutnya mencuci tangan, ketiga menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih, yang keempat mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, lima mengatur posisi pasien, yang keenam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama yaitu yang dilakukan adalah pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum itu terdiri dari tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan. Yang kedua, keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan dan keseluruhan. Selanjutnya, pemeriksaan daerah kepala, yaitu ada kepala, rambut, muka, telinga, dan bagian leher. Selanjutnya, pemeriksaan daerah dada. Yang pertama, jantung dan paru. Yang kedua, payudara dan puting susu. Inspeksikan terlebih dahulu kebersihan, bentuk, puting menonjol atau tidak, ada luka atau lecet. Yang kedua, palpasi, terasa bengkak, teraba benjolan atau tidak, terasa panas atau tidak, kolostrum atau tidak. Selanjutnya, pemeriksaan abdomen. Yang pertama, inspeksi abdomen dari stri, linea, atau luka bekas operasi. Selanjutnya, mengukur TFU secara MC-donal dengan pita meter dengan usia 28 minggu atau lebih untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold. Leopold ada 1, 2, dan 3, kaki ibu ditekuk. Selanjutnya, manuver Leopold 1. Yang pertama yang dilakukan yaitu perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan posisi menghadap klien. Yang kedua, belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri abdomen, bergerak menyusuri sampai ke fundus uteri. Ketiga, tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri. Selanjutnya, manuver Leopold 2. Yang pertama, letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen klien. Kedua, salah satu tangan menahan, tangan yang lain meraba, dan membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bila palpasi kurang jelas, tanyakan kepada klien di bagian mana klien merasa pergerakan janin. Selanjutnya, tentukan di mana posisi punggung janin. Yang ketiga, manuver Leopold 3. Yang pertama, tangan kiri menahan fundus uteri. Selanjutnya, tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam bentuk mangkok diletakkan di atas simfisis pubis. Selanjutnya, anjurkan klien untuk rileks, lalu tekan tangan kanan secara perlahan ke bawah dan di sekitar bagian presentasi pada saat klien menghembuskan nafas. Selanjutnya, tentukan bagian apa yang menjadi presentasi. Yang keempat, manuver Leopold 4. Yang pertama yang dilakukan yaitu perawat berdiri di sebelah kanan klien dan menghadap ke kaki klien. Selanjutnya, kedua, tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Perlahan-lahan, kedua tangan meraba berapa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atau panggul. Selanjutnya, tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Sudah masuk PAP atau divergen atau belum konvergen. Selanjutnya yaitu mengauskultasi denyut jantung janin atau DJJ. Yang pertama, menentukan punktum maksimum. Yang kedua, menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Selanjutnya, pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama, memeriksa ada tidaknya edema. Yang kedua, memeriksa adanya varises. Yang ketiga, memeriksa refleks patella. Selanjutnya, pemeriksaan perineum dan anal atau sesuai indikasi. Yang pertama, mengatur posisi klien. Kedua, memeriksa kebersihan daerah perineum. Yang ketiga, memeriksa adanya pengeluaran pervaginam atau darah atau bisa sekret. Selanjutnya, memeriksa adakah hemoroid, varises, vulva, lesi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kita memberikan posisi nyaman, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan antara lain mengecek Hb, protein urin, dan reduksi urin. Selanjutnya, merapikan alat-alat lalu mencuci tangan kembali. Fase yang terakhir yaitu fase terminasi.
Yang pertama dilakukan mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik. Lalu yang kedua memberikan reinforcement positif. Yang ketiga melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Yang ke-14 mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Bagaimana standar operasional prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.